Kemudian soal nomor 10 ya. Jelaskan secara detail analisa hukum fikih produk kontemporer mengenai produk investasi sukuk korporasi. Di sini kita ambil studi kasusnya, yaitu analisis sukuk ijaroh berkelanjutan 1 Sampurna Agro tahap 1 tahun 2020. Pendahuluannya, sebagai salah satu investasi, banyak negara yang menerbitkan sukuk. Tidak hanya negara berpenduduk muslim, melainkan negara di bagian barat dan Asia yang berpenduduk muslim minoritas juga ikut memanfaatkan peluang ini. Ada 10 negara yang telah menerbitkan sukuk, yaitu Jerman, Inggris, Kanada, Dubai, Uni Emirat Arab, Kuwait, Pakistan, Qatar, Malaysia, dan Singapura. Akan ada 5 negara lagi yang akan menyusul, yaitu Jepang, Korea, Cina, India, dan Indonesia. Dan ada pula kota-kota yang telah mengembangkan instrumen keuangan yang berbasis ekonomi syariah. Di antaranya adalah Hong Kong dengan diterbitkan Hang Seng Islamic China Index Fund oleh Badan Pengawas Pasar Modal Hong Kong. Nah, kemudian dilansir ya dari bisnis.com Jakarta, emiten perkebunan PT Sampurna Agro Tbk bakal menerbitkan obligasi dan sukuk hingga mencapai 569,5 miliar. Mengutip keterbukaan informasi perseroan tersebut, emiten berkode saham SGRO itu akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Sampurna Agro tahap 2 tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar 174,615 miliar. Selain itu, SGRO juga akan menerbitkan sukuk ijaroh berkelanjutan 1 Sampurna Agro tahap 2 tahun 2021 dengan sisa imbalan ijaroh sebesar 394,885 miliar. Adapun obligasi itu termasuk dalam penawaran umum berkelanjutan atau PUB obligasi Sampurna Agro dengan target dana yang akan dihimpun sebesar 1 miliar. Dengan akan diterbitkannya kembali obligasi dan sukuk oleh PT Sampurna Agro Tbk di tahun 2021 ini, yang nantinya akan diperjualbelikan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka perlu adanya tinjauan hukum Islam agar masyarakat tidak perlu khawatir untuk berinvestasi melalui sukuk tersebut. Nah, kemudian untuk mekanisme sukuk ijaroh berkelanjutan 1 Sampurna Agro tahap 1 tahun 2020 itu perseroan menerima dana hasil penerbitan sukuk ijaroh. Kemudian perseroan menerbitkan sukuk ijaroh, investor mendapatkan manfaat atas objek ijaroh tersebut. Kemudian perseroan mengalihkan manfaat serta memberikan hak untuk menggunakan atau menyewakan kembali kepada pihak atas kebun inti dan pabrik kelapa sawit kepada MBJ selaku penyewa melalui akad ijaroh. Kemudian perseroan akan mendapat pembayaran sewa atas kebun inti dan pabrik kelapa sawit dari MBJ. Kemudian perseroan berjanji membayar cicilan imbalan ijaroh kepada pemegang sukuk ijaroh yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara yang diatur dalam perjanjian sukuk ijaroh. Kemudian yang terakhir, perseroan berjanji membayar sisa imbalan ijaroh kepada pemegang sukuk ijaroh yang diterima pihak ketiga sesuai nilai dan tata cara yang diatur dalam perjanjian sukuk ijaroh.
untuk parameter kesesuaian syariah. Adapun parameter kesesuaian syariah yang harus diperhatikan dalam bentuk transaksi, baik menerbitkan sukuk produk yang akan digunakan maupun yang lainnya. Beberapa poin yang harus diperhatikan yaitu terbebas dari transaksi yang dilarang sesuai dengan akad atau transaksi syariah, menjaga adab-adab Islam. Kemudian adab etika bisnis dalam Islam. Dalam Islam berbisnis sudah diatur dan mempunyai etika dalam melaksanakannya, yaitu dari segi barang yang diperjualbelikan. Barang yang dijual adalah barang yang halal dan memiliki kualitas baik, tidak menjual barang yang cacat atau rusak. Berdagang harus jujur atau transparan agar menjadi keberkahan dalam berdagang, tidak memberikan janji ataupun sumpah palsu dalam berdagang. Adapun usul fiqh yang dalam bermuamalah, Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian sudah jelas yang diterbitkan oleh PT Sampurna bahwasannya sukuklah yang menjadi objek transaksi dengan menerapkan imbal hasil yang telah disepakati di awal dari pemanfaatan lahan tersebut. Jika tidak ada unsur riba dari penerapan sukuk yang diperjualbelikan oleh PT Sampurna tersebut. Kemudian kaidah fikih dalam bermuamalah. Hukum asal dalam bermuamalah adalah halal dan mubah. Untuk maqasid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh. Karena itu maqasid syariah menduduki posisi yang sangat urgent dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Dalam pengertian yang umum atau dasar adalah tujuan-tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara 5 kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan diterbitkannya sukuk oleh PT Sampurna yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi, bahwasannya itu diperbolehkan. Dengan adanya imbal hasil, membuat masyarakat menggunakan hartanya dengan keperluan yang benar dan dapat menjadi tabungan di masa depan yang nantinya akan dipergunakan untuk hal penting. Kemudian untuk akad-akad fikih. Dalam melakukan transaksi muamalah, ada beberapa akad yang digunakan, yaitu akad mudharabah, musyarakah, perdagangan, dan ijarah. Mudharabah adalah ikatan kerjasama antara pemilik usaha dan pemilik harta. Musyarakah menggabungkan pihak yang bersama-sama menjadi pemilik usaha. Perdagangan adalah pertukaran uang, dan ijarah adalah pemberian hak untuk memanfaatkan objek melalui hak kuasa sementara. Pada sukuk yang diterbitkan oleh PT Sampurna, bahwasannya dalam penerapan kegiatan sukuk tersebut sudah memenuhi akad sesuai syariah, yaitu menggunakan akad ijarah. Kemudian terkait fatwa. Fatwa DSN MUI mengenai sukuk ijarah ini untuk agar semua mekanisme yang dijalankan harus sesuai dengan syariah yang diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 41 tentang obligasi syariah ijarah. Dewan Syariah Indonesia mempertimbangkan bahwa dewasa ini dibutuhkan instrumen obligasi berdasarkan prinsip syariah untuk membiayai transaksi sewa menyewa, sehingga diperlukan fatwa tentang obligasi syariah ijarah. Kemudian adapun dari AOIV terkait sukuk ijarah diatur dalam nomor 17, merupakan sertifikat yang menempatkan kegunaan hak milik dengan nilai sama sebagai shares and right dalam aset tetap.
manfaat, dan penghikmatan, atau suatu kewajaran dari proyek atau investasi tertentu. Kemudian POJK sendiri terkait sukuk telah diatur nomor 18 POJK 04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk dengan maksud dalam rangka mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai penerbitan efek syariah dengan menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Kemudian UU terkait sukuk diatur nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Kemudian dari penelitian terdahulu, dalam penelitian Dian Istifambudi 2017, konsistensi akad sewa pada struktur akad ijaroh aset to be leased pada sukuk negara retail SR008 di Bank Tabungan Negara Semarang belum memenuhi standar syariah. Hal ini dikarenakan ketika dikonfirmasi kepada agen penjual, ternyata masih mempersepsikan objek ijaroh atau underlying aset tidak ada. Nah, kesimpulannya bahwasanya sukuk yang diterbitkan oleh PT Sampurna Agro Tbk, yaitu sukuk ijaroh berkelanjutan 1 Sampurna Agro tahap 1 tahun 2020 sudah sesuai dengan syariah. Sesuai pembahasan di bab sebelumnya, dari sisi regulasi, makosid dan unsur fik sukuk yang diterbitkan oleh PT Sampurna Agro Tbk sudah memenuhi kriteria dalam hukum Islam. Terima kasih.